Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, saudara-saudara masih tetap setia di dalam mendengar renungan setiap hari. Terima kasih karena saudara-saudara terus mempelajari Alkitab setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa bagi meneruskan renungan kita saat ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, pada waktu ini kami mempersiapkan hati kami mendengar firman Tuhan, agar kami benar-benar dapat merasakan penjagaan serta perlindungan daripada Tuhan, dan memberikan kami akal pikiran agar kami dapat mengerti maksud daripada firman Tuhan saat ini. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tajuk daripada firman Tuhan pada saat ini adalah penghijrahan terbesar, dan ayat renungan di dalam Mazmur 107 ayat 7 dikatakan, "Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai di kota, tempat kediaman orang. Hanya sedikit orang sadar yang kita sekarang hidup dalam penghijrahan yang paling besar dalam sejarah manusia. Dalam masa 10 tahun pada tahun 1980-an, dianggarkan 1 bilion orang telah berpindah dari kawasan luar bandar ke kota. Dengan kata lain, kira-kira seorang daripada setiap 7 orang di seluruh planet dunia telah berpindah dari pendalaman ke kawasan bandar. 10 tahun ini mewakili penghijrahan yang paling besar dalam sejarah manusia setakat ini. Jadi saudara-saudara, hanya 3% penduduk dunia tinggal di kota 200 tahun dahulu, dan hanya 15% orang tinggal di kota 100 tahun dahulu. Hari ini, lebih kurang 55% orang tinggal di kota. Sebenarnya, inilah pertama kali dalam sejarah manusia di mana lebih ramai orang tinggal di kota daripada luar bandar. Terdapat tapak web yang menyimpan perkembangan bilangan kota yang mempunyai 1 juta penduduk atau lebih. Ketika saya mulai melawat tapak web ini di website pada tahun 2004, hanya ada 321 kota yang mempunyai 1 juta penduduk atau lebih. Sekarang angka itu telah menjadi lebih daripada 500 kota. Satu perubahan yang sangat besar bagi dunia kita. Jika Anda melihatnya pada 25 kota pertama yang paling besar hari ini, Anda akan sadar kebanyakan kota ini berada di negara-negara dunia ketiga. Didorong oleh kadar kelahiran dan imigrasi yang tinggi, beribu-ribu orang telah berpindah ke kota-kota di Asia dan Afrika setiap hari untuk mencari kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan dan pekerjaan. Saudara-saudara, 4 kota yang paling besar di divisi Asia Pasifik Selatan, Jakarta, Karachi, Manila, dan Dhaka, mempunyai gabungan jumlah populasi sebanyak 100 juta orang. 1 orang daripada 70 orang tinggal di 4 kota itu saja. Soalan yang perlu ditanya, apakah yang gereja lakukan untuk melayani kebanjiran orang di kota?
Pikiran dan doa kita harus ditumpukan untuk menjangkau kota-kota ini dengan berita tentang juru selamat yang tidak lama lagi akan datang. Saudara-saudara, saya senang dengan renungan kita pada saat ini, di mana mengatakan bahwa ramai orang yang sudah senang ataupun datang masuk ke kota-kota. Dan juga kita dinyatakan paling penting yang harus kita ketahui, apa yang sudah gereja kita lakukan untuk melayani orang-orang di kota. Apa yang gereja kita dapat lakukan melayani kebanjiran orang-orang di kota. Saudara-saudara, buka pikiran kita. Perlihatkan kemampuan kita. Lakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa kepada mereka di sana, di kota-kota yang memerlukan pelayanan melalui kerohanian maupun fisikal maupun apapun itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya senang dengan ayat Mazmur 107 ayat 7 ini. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Kalau kita pikir-pikirkan seperti ini, di bawahnya orang-orang supaya datang menempuh, mengikuti jalan yang lurus, dan juga akhirnya masuk ke kota yang Tuhan sediakan, kota suci di surga. Saudara-saudara, tidakkah kita rindu mau sama-sama berpindah ke kota yang Tuhan sediakan bagi kita? Semoga dengan firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, membuka pikiran kita supaya kita datang kepada Tuhan dan kita bersedia untuk masuk ke kota yang Tuhan sediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di syurga, puji syukur kepadamu Tuhan. Kebaikan serta kemurahan-Mu dinyatakan bagi kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan setiap saat. Saat ini Tuhan, ajarkan kepada kami agar kami dapat melayani kepada mereka yang memerlukan pelayanan, terutama sekali dalam kerohanian. Agar kami dapat melakukan pelayanan kami dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dengan renungan hari ini. Berkati kami apapun yang kami lakukan sepanjang satu hari ini Tuhan, agar kami hanya melakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.